Yang dulu diidam-idamkan belum tentu sekarang ada harganya. Begitupun manusia, begitupun kita. Jadi kalau kita tidak dihargai di sini, mungkin kita di tempat lain dihargai. Jika kita hari ini tidak dihargai oleh orang lain, mungkin suatu saat kita dihargai lebih dari saat ini. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas bahwa sesuatu itu akan dihargai jika berada di tempat yang tepat. Sesuatu ini bisa menunjuk kepada diri Anda, diri saya, sahabat kita, teman kita, atau sesuatu dalam bentuk barang atau materi atau apapun. Ya, sesuatu akan dihargai jika berada di tempat yang tepat, pada situasi yang tepat, pada waktu yang tepat. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, seperti biasa izinkan saya mengucapkan salam sejahtera, salam kebajikan. Rahayu Sagung Dumadi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam kebajikan. Sampurasun. Bagi Anda yang berbahasa Arab, Shalom Alaikum. Bagi Anda yang berbahasa Ibrani, Shalom Aleichem. Teman-teman, dalam pengajaran Jawa, tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang tidak ada manfaatnya atau tidak ada kegunaannya. Artinya, segala sesuatu yang bisa dibilang sebagai nggak berguna atau tidak bermanfaat adalah sesuatu yang tidak diadakan atau tidak diciptakan. Artinya, apapun yang diadakan, dijadikan atau diciptakan di muka bumi ini dan juga di atas bumi ini, di jagat raya ini, semua pasti ada gunanya, ada manfaatnya. Setitik debu pun ada manfaatnya. Apalagi diri Anda yang terdiri dari jiwa dan raga, pasti ada manfaatnya, ada kegunaannya. Oh, tenan. Tapi memang kadang-kadang ada beberapa orang yang belum sadar sehingga kadang merasa bahwa dirinya tidak bermanfaat. Aduh, saya tidak berguna. Saya dianggap tidak bermanfaat. Baik di dalam keluarga, di dalam pertemanan, di dalam masyarakat. Bahkan ada orang-orang yang disebut sebagai sampah masyarakat. Tidak berguna, tidak bermanfaat. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjutkan perbincangan yang penting ini, bahwa Anda, siapapun Anda dan saya, kita adalah jiwa-jiwa yang sangat bermanfaat dan sangat berguna menjadi manusia di muka bumi ini. Kita simak dulu cuplikan video berikut ini ya. Video berikut ini cukup bagus ya. Video berikut ini disampaikan oleh Bang Ari namanya. Bang Ari itu kalau di Jawa Timur di akun TikToknya dikenal sebagai pedagang motor ya, jual beli motor. Teman-teman yang punya TikTok nanti bisa di follow akun TikToknya Bang Ari. Nah, ada satu videonya Bang Ari yang saya cuplik karena ini mengandung pesan yang cukup bagus ya. Mengandung suatu pesan yang cukup inspiratif dan sangat penting dipahami bagi siapa saja. Demikian cuplikan videonya. Kenapa hancur banget harga pasaran Ninja 250 Fi, padahal dulu motor ini paling diidam-idamkan banyak orang. Betul, masnya komen benar. Dulu beberapa tahun yang lalu, bahkan mungkin tahun kebelakangan kemarin, motor ini diidam-idamkan banyak sekali orang. Bahkan kalau punya motor ini ya, kalau punya motor Ninja 250 Fi, itu udah pasti anaknya orang kaya kalau di desa. Nggak tahu kalau di kota ya. Kalau di desa saya, kalau punya motor seperti ini, sudah pasti anaknya orang kaya. Kalau punya motor seperti ini, pasti anaknya orang tajir, banyak uangnya. Wis kalau cari cewek itu pasti gampang lah, naiknya Ninja gitu ya. Sekarang motor seperti ini saya jual di harga 23.500.
Ini 25.500, bayangkan. Cuma segitu. Coba. Motor yang dulu nih, motor dulu yang tidak laku karena boros dan bodinya tidak keren katanya. Sekarang harganya naik. Motor-motor RX seperti ini harganya naik nih. Dulu gak ada harganya, ini boros, murah. Sekarang bahkan motor RX ini lebih mahal daripada motor Ninja 250 Fi. Ini saya ngomong sekedar fakta ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Motor Ninja 250 Fi tahun 2013 itu harga di 23, 25, 500 kalau di saya. Motor seperti ini bisa tahun 2004 saja atau 2008 lah, bisa 30 juta lebih, bahkan 40 juta lebih. Ini saya kasih contoh. Ini RXS. RXS ini surat lengkap hidup. Ini saya jual di harga 15 juta tahun 80-an. Bayangkan, tahun 80-an harga segitu. Vespa tahun 93. Ini saya jual di harga 26 juta tahun 93, surat lengkap hidup. Dan motor Ninja seperti ini harga 25.500 dan ini 23.500. Yang dulu diidam-idamkan belum tentu sekarang ada harganya. Begitupun manusia, begitupun kita. Jadi kalau kita tidak dihargai di sini, mungkin kita di tempat lain dihargai. Jika kita hari ini tidak dihargai oleh orang lain, mungkin suatu saat kita dihargai lebih dari saat ini. Jadi buat teman-teman semua tetap semangat. Jangan menyerah, gapai apa yang kalian mau. Jangan lupa kalau beli motor di Pangari. Oke teman-teman, kita lanjut sedikit ya. Jadi teman-teman, jika diri Anda atau kita ingin dihargai sepantasnya atau dihargai secara maksimal, pastikan tempatkan diri Anda pada circle komunitas yang tepat, di tempat yang tepat, dan di waktu atau saat yang tepat. Tetapi teman-teman, segala sesuatu di bawah langit ini ada masanya. Semua ada waktunya. Ada saatnya sesuatu dianggap bermanfaat atau berguna, tapi ada kalanya sesuatu itu akan dianggap sudah tidak lagi bermanfaat. Atau sebaliknya, dulu dianggap sebagai suatu hal yang tidak bagus, bahkan sampah, tidak bermanfaat. Tapi di waktu yang kemudian bisa jadi menjadi sangat bermanfaat, sangat berguna, sangat berharga. Tadi dalam cuplikan videonya, Bang Arik Motor sudah menyampaikan suatu ilustrasi atau perumpamaan yang bagus ya teman-teman. Motor yang dulu dianggap keren, mahal, hebat, tapi ada waktunya akan dianggap menjadi biasa. Sebaliknya, motor yang di zaman dulu dianggap enggak keren atau kurang bagus, tapi sekarang, beberapa tahun kemudian, dianggap sebagai barang antik yang mahal harganya. Teman-teman, di masa pelayanannya, Nabi Isa atau Nabi Yesus yang juga bergelar sebagai Isa Al-Masih, Yesus Kristus ya, arti dari Al-Masih atau Kristus adalah juru selamat. Di masa awal pelayanannya, begitu banyak orang yang menolak dia, bahkan oleh keluarganya sendiri. Yesus dianggap sebagai seorang anak yang tidak waras oleh keluarganya sendiri dan juga oleh lingkungan sekitarnya. Banyak orang yang menolak Yesus atau Isa. Bahkan setelah Yesus mati, Yesus oleh sebagian orang dianggap sebagai pengacau dunia, pembuat onar, penyesat, dan pengacau dunia. Tetapi teman-teman, siapa sangka ratusan tahun kemudian Yesus menjadi salah satu tokoh terbesar di dunia. Salah satu orang yang dianggap begitu hebat. Dan hari ini banyak orang yang begitu memuliakan Yesus. Bahkan ada kelompok-kelompok yang begitu
terlalu memuliakan Yesus, bahkan menganggap Yesus adalah Allah yang maha kuasa yang menjelma menjadi manusia. Artinya teman-teman, yang dulu dihina, diolok-olok, tidak dipercaya, dianggap gila, dianggap nggak waras, ratusan bahkan ribuan tahun kemudian bisa jadi dijadikan suatu tokoh agama yang sangat mulia dan dipuja-puji. Bahkan Isa di dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran 45 dikatakan wajihan fi dunia wal akhirati. Ya, jadi Isa putra Maryam sebagai wajihan fi dunia wal akhirati wa minal muqarrabin. Isa putranya Maria, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dekat dengan Allah. Itu Isa. Selain Isa ada juga tokoh-tokoh yang lain. Salah satunya adalah Muhammad bin Abdullah. Siapa sangka ketika pertama kali dia muncul, dia ditolak oleh kaumnya. Bahkan di Al-Quran dicatat, banyak orang menganggap Muhammad sebagai orang yang gila, orang yang gak waras, sebagai penipu, sebagai pembohong, sebagai tukang sihir, dan sebagainya. Tapi ratusan tahun kemudian, setelah Muhammad tidak ada, begitu banyak orang yang meyakini dia adalah seorang nabi, seorang rasul, dan tokoh yang patut diikuti, diteladani, dan dipercaya oleh banyak miliaran manusia. Hingga sampai hari ini, meskipun banyak orang yang belum pernah dan memang tidak pernah ketemu dengan sosok Nabi Muhammad sendiri, tapi begitu banyak orang yang menyanjung-nyanjung, yang mengaku cinta, yang begitu memuliakan sosok ini. Dan mungkin di antara banyak orang itu termasuk Anda. Mungkin Anda pecinta Yesus atau Isa, mungkin Anda pecinta Muhammad. Anda termasuk orang yang begitu memuliakan kedua tokoh ini. Tokoh yang dulu pernah begitu buruk, dianggap penyesat, dianggap gila di zamannya. Tapi ratusan dan ribuan tahun kemudian dipuja-puji, dijadikan nabi, dijadikan rasul, dianggap sebagai tokoh yang patut dimuliakan sepanjang masa. Nah, sahabat-sahabatku, itulah yang terjadi di dunia ini. Mungkin Anda hari ini dianggap mulia, atau Anda dipuja-puji dalam komunitas Anda. Tapi mungkin dahulu Anda pernah dipandang hanya sebelah mata, dianggap tidak berguna, atau sebaliknya. Anda dulu begitu dipuja-puji, tapi sekarang dianggap tidak terlalu bermanfaat. Teman-teman, pastikan berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Sebab segala sesuatu di bawah matahari, di atas muka bumi ini, akan berguna dan bermanfaat pada masanya. Sebagai tambahan informasi ya teman-teman, ini kesaksian, kisah nyata diri saya pribadi. Saya itu pernah dianggap nggak berguna. Tapi saya juga pernah dianggap oleh banyak orang sebagai orang yang memberikan pencerahan. Dianggap sebagai orang yang sangat berguna. Tapi ada satu waktu saya pernah juga dianggap sebagai sampah masyarakat. Super duper nggak ada gunanya, bahkan dianggap sampah masyarakat. Tapi di waktu yang lain lagi, saya dianggap sebagai sang pencerah lagi. Orang yang sangat jenius, spiritualis yang sangat berguna. Nah, jadi itulah yang terjadi dengan diri saya, teman-teman. Ada kalanya dianggap nggak berguna, ada waktu yang lain dianggap bermanfaat, di waktu yang lain lagi dianggap sampah, di waktu yang lain lagi dianggap sang pencerah. Contoh ya. Saya dulu pernah nulis buku-buku ini. Ya, ini buku-buku tulisan saya. 10 perintah Allah dalam Alkitab dan Al-Quran. Ada juga Allah dalam Alkitab dan Al-Quran. Ya, ini buku yang ini sempat cetak ulang 14 kali. Bestseller dulu ya.
juga ada buku Kasus Besar yang Keliru, ya. Kemudian ada juga, oh ini yang Allah dalam Alkitab, menjawab doktrin Tritunggal. Ketika saya menulis buku-buku ini, sebelum saya menulis buku itu, saya dianggap nggak bermanfaat. Tapi setelah saya menulis buku, dan buku itu direspon oleh banyak orang, dikatakan saya adalah, oh, Frans Donal ini pencerah. Frans Donal ini pemberita kebenaran. Tapi di waktu yang bersamaan, ketika saya menerbitkan buku ini, menjawab doktrin Tritunggal, 50-50, 50%, 50%. Banyak yang menghujat dan menuduh saya sesat, tapi juga tidak sedikit, alias banyak juga, yang menganggap saya adalah pemberita kebenaran. Itu ketika saya menulis buku-buku saya. Sekitar tahun 2002, 2004, 2005, 2007 itu ya, sampai 2010-an. Selanjutnya, ini kisah perjalanan hidup saya ya. Singkat cerita, saya melakoni lakon-lakon spiritual ya. Menjadi agnostik ya, menjadi agnostik. Kemudian singkat cerita saya masuk penjara. Dan ketika saya di dalam penjara, begitu banyak orang yang menganggap saya adalah troublemaker. Sebagian yang lain menganggap saya pahlawan ya. Saya dianggap pahlawan. Ketika saya masuk penjara itu dianggap saya sebagai pembuka. Saya ini pelopor, pendobrak. Nah, sehingga setelah kasusnya saya viral, video-video saya viral dulu itu, kemudian sekarang muncul orang-orang yang berani bersuara lebih lantang dari saya. Saya dianggap pahlawan, pendobrak. Tapi di waktu yang hampir bersamaan, saya di dalam penjara, banyak orang juga yang menganggap saya sebagai penjahat, sampah masyarakat. Bahkan oleh keluarga saya sendiri, saya dianggap sampah yang nggak perlu dipedulikan. Sehingga ketika saya di dalam penjara, banyak orang-orang lain yang tadinya tidak saya kenal, yang di penjara yang begitu peduli dengan saya. Merawat ketika saya sakit, menolong saya. Sedangkan saudara-saudara kandung saya sendiri, bahkan ibu saya sendiri, nggak peduli ketika saya di penjara. Bulan-bulan pertama ya, sampai kemudian beberapa bulan kemudian, baru mereka muncul. Nah, itulah kisah tentang saya, teman. Ketika saya di penjara itu, banyak orang yang menganggap saya sebagai sampah masyarakat. Tapi ada juga di sisi yang lain, tidak sedikit orang yang menganggap saya sebagai pahlawan. Kemudian setelah saya keluar dari penjara, saya menulis buku. Mana bukunya? Ini. Di penjara Tuhan melawatku. Ya, buku ini menjadi kesaksian. Saya sangat bersyukur sudah masuk penjara. Saya katakan bahwa penjara adalah sekolah kehidupan terbaik di dunia bagi saya. Saya mengalami peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang terpenting dalam hidup saya. Ya, itu sudah saya tulis di buku ini. Di penjara Tuhan melawatku. Ya, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan buku ini, silakan bisa email ke saya ya. Email ke saya atau WA ya. Bisa saya kirimkan bukunya jika diperlukan. Promosi sedikit. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah saya keluar dari penjara dan menerbitkan buku ini, dan kemudian beberapa tahun yang lalu ya, karena ada COVID-19 ya, COVID-19 tahun 2020, saya mulai membuat channel YouTube. Channel YouTube saya ini pertama subscriber cuma 4. Saya buat 1, 2, atau 3 video, subscriber cuma 4. Saya kasih tahu teman-teman, ini ada YouTube saya. Halah, subscribernya cuma 4. Ngapain ditonton channel sampah itu? Subscriber cuma 4. Itu pertama kali bulan-bulan awal saya menjadi YouTuber ya. Tapi singkat cerita bertambah terus subscriber ya. Kemudian sekitar setahun menjadi 2000 subscriber. Kemudian ya berkembang terus, sekarang sudah sekitar 40.000 lebih ya subscriber. Terima kasih buat teman-teman yang menjadi subscriber di channel Warta Kabar Baik ini. Dulu namanya channel Wartawan Injil. Nah, kembali ke kisah tadi, teman-teman. Teman-teman bisa lihat komentar-komentar di channel Warta Kabar Baik ini.
Ada banyak orang yang memuji-muji. Ada banyak orang yang begitu menyanjung-nyanjung apa yang saya sampaikan. Tapi juga tidak sedikit alias banyak orang yang menghujat. Menuduh saya penyesat, penipu, goblok, gila. Apalagi ODGJ ya. Kalau Anda lihat di channel Warta Kabar Baik ini, di video-video short saya. Short video itu video pendek kurang dari 60 detik. Itu banyak sekali orang menuduh saya sebagai ODGJ, orang sakit jiwa, ya, pasien rumah sakit jiwa yang lepas dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain banyak orang yang menyanjung-nyanjung dan menganggap apa yang saya sampaikan adalah pencerahan. Artinya teman-teman, apapun kata orang, itu tergantung frekuensinya. Orang-orang yang bisa menangkap frekuensi yang sama, pencerahan-pencerahan yang sedang saya sampaikan, mereka tentu akan mendapat manfaat dan merasakan rasa syukur. Terima kasih atas video-video saya. Tapi orang-orang lain yang frekuensinya masih di frekuensi rendah, ya, nggak nangkap pesan-pesan luhur yang saya sampaikan. Bahkan bukan hanya menganggap ajaran saya sesat, tapi mereka menganggap saya gila, menganggap saya sakit jiwa. Dan ada satu hal penting teman-teman yang juga ingin saya sampaikan. Bahkan di keluarga saya sendiri teman-teman. Tiap hari kan saya sering, nggak selalu tiap hari sih, tapi hampir setiap hari ya, saya membuat video YouTube. Bahkan ibu kandung saya sendiri nggak pernah bisa menangkap pesan-pesan yang saya sampaikan. Dianggap pemikiran-pemikiran saya ini pret, nggak berguna. Prinsip-prinsip hidup saya dianggap gombal amoh oleh ibu kandung saya sendiri. Bahkan oleh ibu kandung saya, mama saya yang melahirkan saya. Dianggap saya ini anak yang tidak berguna, tidak bermanfaat, nggak ada baik-baiknya sama sekali. Mengapa ibu saya bisa berpikir seperti itu? Ya, karena memang frekuensi kesadarannya masih sangat rendah. Frekuensi kesadaran ibu saya itu sangat duniawi. Orang dianggap sukses tuh kalau kaya, punya jabatan di masyarakat yang tinggi, posisi yang bagus, penghasilan uangnya banyak. Itulah orang-orang yang dianggap bermanfaat. Sedangkan orang-orang seperti saya, yang cara memandang kehidupan berbeda. Saya yang begitu mudah mensyukuri segala sesuatu. Saya yang selalu bisa menikmati segala sesuatu. Itu tidak ditangkap oleh pikiran ibu saya. Saya bisa mengatakan saya sangat bersyukur dengan segala sesuatu. Saya bisa menikmati segala sesuatu, mensyukuri segala sesuatu. Ibu saya heran. Kenapa dia heran? Karena frekuensi pikirannya dia, bahagia, menikmati hidup itu harus bergelimang harta. Harus materi. Sangat berbeda dengan pemahaman saya. Sedangkan ada orang-orang lain, bahkan saudara saya yang lain datang ke rumah ngobrol dengan saya. Mereka bisa kagum katanya dengan pemikiran saya. Kagum dengan cara saya memandang dunia. Tapi ibu saya yang melahirkan saya saja tidak mampu memahami pencerahan-pencerahan yang sering saya sampaikan. Bahkan pemikiran-pemikiran saya dianggap sampah oleh ibu kandung saya. Cara saya menjalani kehidupan, mensyukuri kehidupan, memandang dunia ini, dunia yang penuh berkah dan berkah, belum mampu dipahami oleh perempuan yang melahirkan saya. Tapi teman-teman, di satu sisi, keberadaan ibu saya itu bagi saya sendiri, ini menjadi suatu syukur. Saya bisa melihat bahwa begitu nyatanya firman Sang Pencipta yang tercatat di dalam Yesaya 2 ayat 22 dan juga Yeremia 17 ayat 5. Jangan berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas. Jadi saya tidak akan pernah berharap kepada ibu kandung saya.
kepada saudara-saudara saya, kepada teman-teman saya, bahkan kepada diri saya sendiri. Sebab saya adalah manusia juga. Ya. Jangan berharap kepada manusia. Kata Yesaya 2 ayat 22. Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, jadi saya tidak dihargai itu bukan oleh orang-orang lain, tapi oleh ibu kandung saya sendiri. Saya itu dianggap tidak berharga, teman-teman. Ilmu pengetahuan yang banyak orang begitu membanggakan. Bagi banyak orang, pemahaman-pemahaman intelektual dan spiritual yang sering saya sampaikan, ini kan dianggap hebat. Tapi bagi ibu kandung saya sendiri, semua itu pret. Teman-teman bisa melihat. Sebagaimana tadi disampaikan contoh oleh Bang Arik Motor. Ya. Sesuatu yang dianggap nggak terlalu berharga, tapi di waktu yang lain bisa dianggap berharga. Atau sebaliknya. Demikian juga dengan diri saya, teman-teman. Bagi sebagian keluarga saya yang lain, saya ini mungkin cukup berharga. Tapi bagi ibu kandung saya sendiri, karena saya tidak sukses secara materi, saya tidak jadi orang yang mungkin punya jabatan di masyarakat dan sebagainya, saya dianggap nggak berguna. Artinya, di mana tempatnya dan di mana waktunya, itu sangat menentukan seberapa berharganya kita bagi orang lain. Tetapi kabar baiknya teman-teman, Yesaya 2 ayat 22 dan Yeremia 17 ayat 5 mengingatkan kita. Kalau Anda tidak mau kecewa, jangan pernah berharap kepada manusia. Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Oke teman-teman, sekian pada video kali ini. Kita jumpa lagi di video yang kemudian. Salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu sakung dumadi. Waalaikumsalam, Alehem shalom. Om Santi Santi Santi. Namo Buddhaya. Semangat.